Waktu itu sudah tes 1, 2, 3, tes wawancara dengan direkturnya. Ditawari langsung. Sekarang lihat CV saya kok kayaknya bagus. Ditawari, Mas, sampean kalau mau kerja di sini saya kasih gaji sekian. Yang gajinya itu teman-teman itu يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Kita akan ngomongin tentang hal yang belakangan ini lagi viral ya. Maksudnya nggak belakangan sih, udah minggu kemarin ya. Tentang tweetnya si Faiz. Faiz itu salah satu YouTuber ya, yang dia bikin konten-konten sketsa komedi gitu. Tentang karir idealis versus realistis. Kerja idealis atau kerja realistis gitu. Itu kan bisa dibilang sebagai salah satu masalah di usia-usia sekarang ya. Apa ya istilahnya ya? Usia 25 itu, usia-usia krisis. Itu kan salah satu masalahnya adalah terkait mencari pekerjaan. Nah, kemarin yang sempat viral itu kan dia istilahnya ada di tengah-tengah, ada di kondisi bingung. Gitu kan. Aku mesti milih yang mana? Masa kalau aku kerja idealis, duitnya kagak ada. Kalau misalkan aku kerja realistis, nggak sesuai sama passion gitu. Oleh karena itu, malam ini tim Ukhuwah ID sudah sudah mengundang istilahnya seorang pembicara yang sudah berkarir cukup lama dan rasanya beliau ini sudah makan asam garam. Bener nggak sih? Memakan asam garam tentang pekerjaan, antara pekerjaan idealis dan pekerjaan realistis. Oke, ini adalah Ustadz Andris Arison HP. Ya, gitu nggak Ustadz namanya, Ustadz? Iya, ya betul, betul ya. Andris Arison, namanya keren banget loh. Kayak nama-nama milenial zaman sekarang gitu. Iya, namanya itu masih keren gitu. Aku kalau ditanya namanya siapa, Andris Arison, kayak kece banget. Ya, beliau ini nama lengkap berstagasnya itu Ustadz Andris Arison Hariska Praja SPD SSMPD, lulusan dari Universitas Negeri Malang. Beliau juga punya usaha. Yang pertama dia Pro Translasi, CV Translasi Peradaban. Terus yang kedua punya Andalusia Kids dengan unit TK, Pro School, Playgroup, After School, Pusat Terapi, Playbox, dan Sport Group. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman dari iya, saya lupa. komunitas Ukhuwah. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sampai selamat bertemu juga bagi kawan-kawan. Ini tadi saya lihat sekilas kayaknya masih banyak yang masih muda ya. Ini masih kayak Mas Izul, ini juga masih wajah-wajah ya usia 10 tahun lah. Bisa aja. Tadi saya lihat sekilas kayaknya memang masih muda semua. Saya pribadi, saya sudah berusia 36 tahun, teman-teman semua, adik-adikku semuanya. Dan memang bagi adik-adik semua, bagi yang baru katakanlah masuk kuliah dan diterima, saya ucapkan selamat. Tetapi ada sisi lain yang mungkin kita belum begitu banyak ketahui, teman-teman. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Izul ya, karena teman-teman di sini ini kan juga masih mengawali. Cuma aslinya kalau secara pandangan hukum Islam itu agak terlambat. Terlambatnya begini, di dalam Islam itu cuma ada 2 pilihan. Sering kan kita begitu, jadi ada surga dan neraka. Termasuk juga dalam pembagian usia, di dalam Islam itu aslinya cuma pembagiannya antara periode anak atau atfal dengan periode syabab. Syabab itu berarti saat kemudian kita setelah balik. Nah, makanya hukum syara yang mengatur antara anak dengan syabab pemuda itu berbeda. Nah, sering kita mendengar bahwa kalau masih anak-anak itu kita masih dinafkahi oleh orang tua kita. Nah, tetapi kalau sudah pemuda, sudah masa-masa untuk berkarya,
Tadi, jadi ada masa belajar, ada masa berkarya. Setelah balik itu aslinya kita sudah bisa menghidupi diri kita sendiri. Nah, makanya ada adik di sini, terutama yang laki-laki, kalau sudah usia 20 tahunan, itu aslinya kita semestinya sudah bisa membiayai hidup kita sendiri. Dan Allah menetapkan demikian, itu tidak ada yang salah, teman-teman. Nah, mungkin selama ini custom atau kebiasaan kita di masyarakat itu menganggap bahwa kita kuliah dulu, baru setelah kuliah dapat kerja, baru setelah itu dapat uang. Aslinya tidak. Aslinya itu semestinya saat kemudian kita balik, kita harus sudah bisa menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu untuk menghidupi diri kita sendiri. Nah, makanya teman-teman di sini yang barangkali, oh, aku habis lulus SMA, keterima di kampus UM, Brawijaya, atau mungkin di sini tadi ada yang dari luar kota juga ya, itu aslinya agak terlambat, teman-teman. Nah, itu nanti kajiannya agak lebih dalam ya. Mungkin beberapa waktu ke depan bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. Teman-teman semuanya tadi menyambung dari pertanyaannya Dek Izul, saya panggil Dek saja ya. Teman-teman panggil saya kakak saja enggak apa-apa. Atau Pak lah gitu, atau Abi. Saya kebetulan kalau di sekolah itu dipanggil dengan Abi Andris. Sama orang tua, sama para wali murid dan juga anak-anak. Teman-teman semua, adik-adikku semuanya, tadi Dek Izul tanya kalau dapat penghasilan pertama kali kapan? Saya dulu pertama kali dapat dari ngelesi, Dek Izul. Biasalah namanya mahasiswa, kemudian kita ngelesi, nyari uang tambahan gitu. Ngelesi dulu dapat sekali pertemuan itu sekitar 25.000. Jadi masih standar lah. Jadi setelah itu kemudian mulai banyak usaha-usaha yang lain. Nanti mungkin saya ceritakan di belakang ya. Nah, jadi apa saja kemudian yang sudah saya lakukan dan beberapa hikmah penting yang saya dapatkan yang akan saya sharekan pada kesempatan malam hari. Begitu, Dek Izul. Jadi udah mulai dari zaman mahasiswa tadi udah. Iya, betul. Apa ya? Tapi bilangnya dari zaman mahasiswa udah telat loh. Padahal kan biasanya iya stigma masyarakat kan iya kuliah dulu, lulus baru kerja gitu. Tapi kok tadi udah dijelasin juga sih alasannya kenapa kok dibilang apa punya penghasilan waktu kuliah itu termasuk telat gitu. Nah, terus di sini gini Ustadz, saya penasaran. Ustadz itu punya pengalaman gak sih terkait di masa-masa dulu ya waktu masih masa-masa kuliah itu punya cerita nggak tentang bingung nih milih antara kerja idealis atau realistis? Kayak misalkan mungkin ngelesi, salah satunya yang tadi ngelesi itu apakah memang itu passion atau emang lagi butuh duit aja makanya ngelesi gitu? Apa punya cerita apa gitu waktu masih muda terkait realistis idealis? Sering begini teman-teman semua. Kita hidup itu dalam ruang dan waktu, dalam sebuah kondisi tertentu. Nah, terkadang seringkali kita melakukan sesuatu itu karena ada kondisi khusus yang mendorong kita untuk melakukan itu. Misalnya pada saat itu saya ngelesi karena memang saya pengen nyari tambahan. Dan saya waktu itu belum sempat berpikir bahwa memang mestinya saat saya sudah balik itu semestinya saya sudah harus bisa menghasilkan sendiri. Saya belum kepikiran segitu teman-teman. Saya baru kepikiran segitu setelah kemudian saya dan istri mengembangkan sekolah ya. Kebetulan istri saya psikolog juga dan saya banyak mengkaji tentang masalah pola pengasuhan, usia tumbuh kembang, kapan anak itu secara tubuh, secara pikiran, secara akal, secara perasaan itu mampu. Kenapa kok secara balik itu mampu menghidupi dirinya sendiri? Itu setelah saya belakangan. Pada saat itu saya kuliah, ya pokoknya kuliah. Saya belum mengerti bahwa memang saya harus mencari nafkah sendiri belum. Dan jujur waktu itu memang saya masih dibiayai sama orang tua. Saya ngelesi itu karena ya untuk cari penghasilan tambahan dan juga karena saya ada skill ya. Saya lulusan bahasa Inggris. Nah, kenapa saya nggak ngelesi? Nah, gitu aja. Jadi bukan untuk untuk hidup diri sendiri, belum kepikiran sama sekali saat itu di Izul. Baru setelah saya lulus, semuanya berubah teman-teman. Nah, ini saya ceritakan sekalian ya, Mas Izul, di Izul. Monggo, Zat. Jadi begini teman-teman, saya dulu itu
ngebet banget, kepengen banget jadi dosen. Pokoknya itu dosen harga mati, lainnya itu harga hidup. Harus dosen. Saya dulu aslinya pendidikan, kemudian saya kenapa kuliah ambil S1 sastra juga, karena saya pengen jadi dosen, karena kadang penerimaan dosen itu ada yang sastra, ada yang pendidikan. Nah setelah kemudian dinaikkan syarat untuk jadi dosen harus S2, saya kuliah S2. Pokoknya saya harus jadi dosen waktu itu. Itu idealis karena dari dream gitu. Itu cita-cita saya. Saya ambil S2, kemudian saya sempat ngajar juga di sekolah saat itu, belum lulus S1 tapi saya sudah selesai, ngajar. Cuma waktu itu saya ngajar itu tidak saya niatkan untuk jadi pengajar tetap di situ. Jadi makanya ditawari SKN, ditawari SK itu tidak saya ambil karena di pikiran saya dosen harga mati. Nah itu. Tetapi teman-teman itu idealitas saya. Semuanya berubah setelah apa? Setelah saya menikah. Setelah saya menikah, kemudian saat itu saya ngajar di salah satu sekolah dengan gaji 500.000 per bulan. Istri kemudian 1 bulan setelah nikah itu langsung hamil, wanita yang tidak pernah saya kenal sebelumnya gitu. Dan kebutuhan semakin banyak, oh kayaknya ini saya harus mulai merubah idealitas saya. Saya ngelamar ke apa namanya ini teman-teman, ngelamar ke perguruan beasiswa luar negeri itu berkali-kali nggak tahu berapa kali gitu kalau nggak kehitung, sampai kemudian oh nggak bisa nggak seperti itu gitu. Istri saya apalagi setelah punya anak pertama itu ya, istri saya sama anak saya itu mau dihidupi kayak apa gitu. Nah akhirnya mulailah saat itu saya itu berjualan teman-teman. Jualan macam-macam, saya jualan itu mungkin ada 10 produk saya itu ganti-ganti jualan. Ada yang jualan setahun produk A, ada yang jualan cuma bertahan satu produk B, bertahan 1 bulan, ada yang bertahan 6 bulan. Nah itulah bagian dari romantika kehidupan, bahwa memang yang akhirnya saat kita ada dalam ruang dan waktu tertentu itu akan mampu untuk merubah dalam tanda kutip idealitas kita teman-teman. Nah makanya teman-teman jangan ngatain dulu harga mati, jangan begitu. Katakanlah di sini lah ada adik-adik semua, aku nanti pengen jadi dosen harga mati. Temenan, nanti sudah nikah, kemudian sudah punya anak, tidak perlu kita seperti itu. Namanya dream teman-teman atau impian itu boleh. Tetapi ada satu hal kemudian yang jauh lebih penting dari itu semua, saat kita nanti dihadapkan pada satu kondisi yang memang di situ apakah semakin memperkuat cita-cita kita ataukah memang mau tidak mau kita itu harus berbelok. Nah karena apa? Kita punya tujuan yang lebih besar teman-teman dari hanya sekedar dream pengen jadi dosen, pengen jadi A, pengen jadi B gitu. Nah jadi apa yang lebih besar? Ya kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga bersama anak-anak istri kita, bersama seluruh anggota keluarga kita, teman-teman kita gitu. Nah, masalah profesi itu hanya masalah sarana saja. Cuma saya tidak mengendurkan semangat teman-teman kemudian untuk apa namanya, untuk mencapai impiannya, tetap kejar itu, kejar semampunya gitu. Cuma jangan lupa tujuan kita itu nanti kita ingin masuk surga dengan mudah. Dan ingat bahwa memang nanti ruang dan waktu yang akan kita hadapi ke depan itu kita tidak tahu. Bahkan sama sekali itu orientasi saya yang pokoknya dosen harga mati, setelah kemudian saya berkeluarga, ya sudah mati harga itu. Sekarang walaupun saya sudah pegang ijazah S2 ya, sering ditanyain Pak Andres mau jadi dosen atau mau ngelamar jadi dosen, kayaknya enggak deh. Karena sudah keasikan dengan usaha. Nah begitu Mas Izul. Iya. Berarti itu kan saya sekarang usianya ya belum 20 sih, saya belum quarter life crisis lah, belum masuk usia itu, tapi sedikit banyak ngerti lah yang waktu itu seterasakan lah kira-kira. Jadi ya namanya masih muda setia, belum tertampar realita kan. Akhirnya kalau saya simpulkan garis besarnya tadi, Ustadz itu awalnya itu kan idealis, pengen banget jadi dosen. Terus habis itu setelah melihat realita, tertampar sama realita, kalau wah ini kalau misalkan aku nggak jadi dosen, anak sama istri nggak bisa nih, cuma makan cinta kan. Habis itu akhirnya memutuskan shifting jadi pedagang, jadi berwirausaha gitu ya.
Mas Isul. Tapi ada satu hal yang apa ya, menurut saya menarik, Ustaz. Yaitu terkait ucapan jenengan tadi bahwa kita itu boleh saja sebenarnya mengganti idealisme kita terkait pekerjaan, kita shifting pekerjaan, shifting mindset mimpi kita diganti, disesuaikan dengan realita, itu nggak apa-apa. Asal tetap idealis terkait satu hal, yaitu mengejar surga. Nah, itu gimana Ustaz, latar belakang kok bisa sampai menemukan yang kayak gitu? Maksudnya menemukan idealisme itu gimana caranya? Kan nggak mudah gitu Ustaz. Awalnya jadi dosen gitu, dikit, terus nge-shifting jadi itu, tapi kok tetap ada satu idealisme yang dibawa. Itu latar belakangnya kira-kira gimana Ustaz? Ya. Sekedar informasi bagi teman-teman semuanya, saya lahir dari keluarga guru, teman-teman. Jadi bapak ibu saya PNS guru, kakak saya guru, adik saya guru, pak D saya guru, bude saya guru, palik saya guru, bule saya guru, pokoknya semuanya guru. Jadi hampir di keluarga inti saya itu tidak ada yang bekerja sebagai pedagang. Beda dengan istri. Kalau istri saya memang sebagian besar itu lebih banyak pedagangnya, lebih banyak pengusahanya daripada pegawainya. Nah, saat nanti teman-teman, katakanlah teman-teman yang sedang kuliah atau mau nyari sambilan lah, gitu, sambilan uang pemasukan gitu, atau sambil membantu keluarga di kampung, katakanlah seperti itu. Itu sebenarnya aktivitas yang kita lakukan secara real dan sifatnya praktis. Semua orang bisa melakukan itu, teman-teman. Semua orang kerja, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi yang membedakan saat seseorang itu melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu hasilnya ada di otaknya. Nah, semisal nih, ada pada saat itu ya, real time, kita berbicara real time. Ada teman, katakanlah teman kuliah teman-teman, yang pada saat itu kuliah satu kelas gitu, tetapi ternyata dia pada saat yang sama setelah jam kuliah, dia katakanlah nyambi kerja di tempat A, di tempat B, di tempat C. Nah, kemudian di dalam pikiran dia, si temennya tadi itu, dia nyambi itu, dia punya visi yang besar. Visinya apa? Oh, aku nanti pengen menjadi seorang pengusaha sukses. Kok kenapa pengusaha sukses? Di kampung saya itu banyak orang anak-anak yatim piatu, dan itu selama ini mereka tertelantarkan. Mereka butuh orang yang kemudian mampu menyantuni, mampu memberdayakan mereka hingga menjadi sosok yang sangat berdaya dan sangat tangguh. Nah, itu kan cita-cita mulia. Akhirnya apa? Dia punya cita besar, dia punya visi besar, teman-teman. Segala yang dia lakukan secara real time, mungkin dia kelihatan sekolah kuliah, dia kelihatan sebagai pegawai di nyambi tempat A, tempat B, itu hanya real time-nya saja. Tetapi yang lebih penting itu apa yang ada dalam otaknya itu, visi besarnya itu, teman-teman. Nah, visi besarnya itulah nanti yang akan mengarahkan dan membedakan antara si lazy, si orang yang suka malas-malasan, gaya-gayaan, dan juga memang orang yang memang aku pengen ke sana. Nah, karena dia punya visi. Nah, makanya teman-teman di sini selalu bentuklah visi, teman-teman. Visi itu mahal sekali, teman-teman. Visi itu apa sih? Visi itu yang mampu menggerakkan semua sel-sel tubuh kita untuk mengarah ke sebuah tujuan. Itulah namanya visi. Bahkan pikiran, setiap selnya, teman-teman ya, setiap selnya itu mampu digerakkan oleh visi. Teman-teman bisa bayangkan, orang yang visinya besar nggak akan pernah diremehkan, disibukkan, diremehkan, bahkan dijatuhkan atau dibaperi oleh hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Karena dia visinya besar. Sekarang coba dibalik, orang yang visinya remeh-temeh, rempahan itu ya, dia gampang sekali dijatuhkan oleh hal-hal yang sifatnya ya hanya disinggung dikit aja, senggol dikit aja, tidak dibalas WA-nya aja udah kayaknya dunia runtuh gitu. Ya itu remeh-temeh saja, teman-teman. Nah, makanya teman-teman di sini, teman-teman di Ukhuwah ID ya, itu tetapkanlah visi itu penting sekali, teman-teman. Nah, bukan hanya visi dunia, tapi visi akhirat. Disitulah kemudian yang menjadi titik berbeda
antara kita dan orang lain, antara orang yang nanti mampu bergerak dengan daya juang yang tinggi dengan mereka yang ya pokoknya gerak saja lah. Nah begitu deh Izul. Jadi itu ya, kenapa kok sekalipun yang penting itu visi besarnya, gambaran besarnya, bukan real time kita ngapain sekarang saat ini. Ya mungkin ya idealisme, iya bener sih, karena idealisme itu letaknya ada di otaknya itu ada di pikiran kita. Jadi walaupun secara real time kita mungkin jadi kerja di kafe, bersih-bersih atau nyambi jadi apapun, tapi kita udah kerja realistis kita itu sesuai dengan visi besar kita yang idealis itu tadi, gitu nggak, kurang lebih ya? Betul sekali Mas Deizul. Nah jadi dan di situ sekali lagi yang menjadi pembeda antara seorang termasuk pengusaha ya, antara pengusaha yang sukses dengan tidak. Nah termasuk juga dalam keseharian kita teman-teman. Saya sedikit cerita juga teman-teman. Pentingnya memiliki pikiran dan visi yang besar. Dulu saat saya mengajar di salah satu sekolah, itu saya mengajar cuma menjadi guru pengganti karena guru yang ngajar bahasa Inggris di situ sedang studi di Amerika teman-teman. Mau studi di Amerika. Akhirnya sebagian kelasnya itu saya ambil, saya ngajar. Akhirnya apa? Gaji saya itu akhirnya dibagi dua, saya dengan si guru tadi itu. Nah teman-teman, saat itu di sekitar 6 bulan awal, saya ngajar itu minus teman-teman. Minus kenapa? Tempatnya jauh sekali, jadi saya harus ngangkot 2 kali. Saya belum punya motor waktu itu. Ada kelas pagi, ada kelas sore SMK. Nah, itu biayanya akhirnya saya minus. Jadi daripada gaji awal saya dibandingkan dengan pengeluaran, lebih besar pengeluaran. Nah, alasannya apa? Karena harus ngangkut 2 kali untuk bisa sampai dan juga harus stay di sana sehingga ada makan dan lain sebagainya. Nah, di saat itu teman-teman datang kemudian peluang untuk ngajar di salah satu kampus. Bayangin nih, tadi cerita kan, ngajar di kampus itu merupakan harga mati bagi saya waktu itu, my dream. Nah kemudian waktu itu sudah tes 1, 2, 3, tes wawancara dengan direkturnya. Ditawari langsung, sekarang lihat CV saya kok kayaknya bagus. Ditawari, Mas, sampean kalau mau kerja di sini saya kasih gaji sekian. Yang gajinya itu teman-teman itu 15 bagi 3 berapa? 5 kali lebih besar dibandingkan dengan gaji yang saya terima di sekolah. Nah cuma waktu itu direkturnya bilang dengan satu syarat Mas, syaratnya Masnya nanti harus full di sini, sudah tidak bisa ambil di sekolah lain. Nah coba bayangin teman-teman, itu dream saya, pengen jadi kampus, gajinya lumayan besar saat itu. Saya di sekolah tidak ada kontrak, kalau saya mau itu saya bisa ninggalin sekolah itu, kemudian saya ngajar di kampus. Cuma tahu teman-teman yang saya lakukan, saya tidak melakukan itu. Jadi saya tidak ngambil peluangnya di kampus dan saya tetap ngajar di sekolah dengan gaji minus. Nah, kenapa saya sampai berpikir sangat yakin sekali saat itu teman-teman? Karena begini, saya tidak ingin menarik masa depan. Menarik masa depan itu maksudnya begini, saya tidak ingin menarik sesuatu yang ada di masa depan yang itu belum ada waktunya. Karena di sini karena saya melakukan sesuatu yang nanti akan mengecewakan satu pihak. Nah begitu teman-teman, karena kata orang itu kan salah satu rumus sukses itu kan bertemunya antara kesiapan dan peluang, opportunity. Jadi kalau ada peluang tapi kita nggak siap, nggak bisa. Kalau kita siap, nggak ada peluang, nggak bisa. Nah ketemunya itu kalau pas antara peluang dan kesiapan. Nah teman-teman makanya di sini rajin-rajinlah untuk menyiapkan diri, termasuk barangkali yang mau dipinang atau mau meminang, terus juga peluang, harus ada peluangnya. Nah, saya tidak ingin menarik itu teman-teman. Jadi saya sangat yakin sekali Allah tidak akan mengecewakan saya karena saya itu juga orang baik lah. Saya tidak pernah macam-macam gitu. Dan akan ada waktunya kemudian saya berada di titik yang bahkan jauh melampaui itu. Itu semuanya di mana letaknya? Ini di sini. Di apa namanya? Di keyakinan, di pikiran, di visi teman-teman. Sampai di hati juga pastinya. Nah, coba kalau seandainya saya waktu itu oportunis lah gitu.
oh udahlah, nggak masalah gitu. Nah, jadi begitulah teman-teman. Ini kan unik sekali. Uniknya begini di Izul. Ada satu sisi saya tuh punya idealisme, ada sisi yang lain dalam tanda kutip idealisme saya tuh saya korbankan untuk menuju sebuah idealisme yang di situ jauh lebih besar. Maknanya apa? Maknanya bahwa memang ada idealisme yang memang di situ harus dijaga, ada idealisme yang memang di situ bisa kita korbankan. Nah, begitu teman-teman, itulah visi. Maka teman-teman kalau lihat keluar ya, lihat bintang lah. Wah, begitu banyak bintang indah di langit. Ada jutaan bintang, tapi hanya satu bintang yang paling terang. Itulah bintang yang jangan pernah dirubah, teman-teman. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير